Shalom semua. Saya percaya kabarnya luar biasa, amin. Ya, terima kasih sudah hadir di tempat ini, hal yang luar biasa. Ya, hari-hari ini banyak yang mengalami patah hati ya. Banyak yang mengalami luka karena keadaan, karena situasi. Bahkan semalam saya berkunjung ke satu keluarga dan istrinya minta cerai. Ya, untuk membalikan keadaan tidak mudah. Saya tanya kenapa, ada usaha, anak-anak sehat semua. Ya, karena kondisi dan keadaan membuat seseorang terluka, dan ketika seseorang terluka, nah maka dia akan melukai yang lain, dan dia tidak akan segan-segan melukai orang lain, tidak akan segan-segan melukai diri sendiri, melukai dirinya sendiri aja dia tidak segan, apalagi melukai orang lain. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang mengapa saya sakit hati. Ya, kemarin hari Selasa ada kesaksian luar biasa ya dari Ibu Esther mengalami jamahan Tuhan saat pujian penyembahan di di Batu Batam. Nanti suatu saat saya akan undang ya untuk kesaksian di tempat ini. Ya, pas saya lagi khotbah, cuma tema saya hari ini adalah mengapa saya sakit hati. Ya, sakit hati ini cukup luas ya. Nah, kita akan sedikit membahas tentang objek dari sakit hati tersebut, atau dalam pengertian bahwa hari-hari ini bahwa objek yang banyak mengalami sakit hati itu adalah wanita. Ya, bahkan di Batam sampai bulan Juni saja itu ada 1000 lebih orang yang bercerai, dan usianya itu 25 sampai 35 tahun. Jadi di Batam ini dari Januari sampai bulan Juni saja itu janda itu sudah 1000 lebih ya. Jadi yang belum menikah sini cepat-cepat nanti direbut sama janda. Iya, tidak mengurangi rasa hormat kepada seorang wanita yang ditinggal suami, tidak. Tetapi hari-hari ini bahwa objek kekerasan itu adalah wanita. Hampir 80% orang terluka itu kebanyakan adalah wanita. Karena dia menjadi pelampiasan dari kebudayaan. Dari zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, objek dari kekerasan seorang laki-laki, bahkan organisasi dan yang lain, diskriminasi itu adalah wanita. Tetapi hari ini kita akan membahas sedikit tentang wanita dan juga sangkut pautnya mengapa saya sakit hati. Kita akan melihat di mana letak saya sakit hati. Slide selanjutnya, ketika hati tidak lagi dipenuhi dengan kasih Allah, maka luka dan memori pahit akan mengambil alih, merusak dari dalam dan menghancurkan keindahan hati. Karena hati terlihat jelas, tak dapat ditutupi, sekalipun terletak paling dalam diri manusia. Ketika seseorang sakit hati, dia tidak bisa menutupinya. Orang sakit hati bisa sukses, katakan amin. Orang sakit hati bisa hancur, bisa motivasinya lain-lain. Tetapi ketika seseorang sakit hati, dia tidak bisa tutupi, sekalipun sakitnya itu di dalam. Hitler itu sakit hati kepada papanya. Setiap hari dia lihat papanya pukul mamanya, Papa. Dan dia tahu papanya orang Yahudi. Dan apa yang terjadi? Dia bilang, suatu saat saya sukses, saya akan habisin orang Yahudi. Dan benar, ada 7 juta orang Yahudi dibantai oleh dia. Sakit hati itu tidak bisa disembunyi, sekalipun dia di dalam, paling dalam tidak kelihatan, tetapi akan terlihat jelas dari luar. Ketika seorang masih menyimpan sakit hati, sekalipun ditutupi dengan segala aktivitas rohani yang luar biasa, suatu saat, sadar atau tidak, dia akan tega menyakiti orang lain dengan perkataan dan tindakannya mengatasnamakan Tuhan. Jangan
heran ada hamba Tuhan yang nunjuk dari dalam, kamu bertobat. Oh, kamu tanpa sungkan-sungkan mempermalukan bawahannya di depan umum. Sebenarnya dia sakit hati. Egonya itu, pride-nya itu terluka. Sehingga apa? Dia berusaha untuk mempermalukan orang lain. Saya pernah pimpin pujian di salah satu Zoom. Ada 100 orang yang hadir. 150-an lebih yang hadir. Saya pimpin pujian. Tiba-tiba ada seorang ibu. Itu jangan yang pimpin pujian, jangan itu. Siapa itu? Ferdi. Itu hadirat Tuhan gak naik gitu. Waduh, di depan umum. Saya diam saja. Waduh, untung orang tua yang ngomong. Kalau enggak saya lawan. Bercanda. Ibu pendetanya minta maaf Pak Ferdi, minta maaf Pak Ferdi, minta maaf. Sudah, gak apa-apa, gak apa-apa. Ibu itu memang kayak gitu ngomongnya. Tapi kalau ngomongin orang atas nama Tuhan itu luar biasa. Kesaksiannya itu luar biasa. Tetapi sebenarnya dia terluka. Hati itu lembut, bukan untuk diletakkan hal-hal yang keras. Sakit hati dan luka hati adalah hal yang terkeras yang pernah ada. Yang terkeras itu bukan batu, bukan speaker, bukan. Penelitian menunjukkan bahwa sakit hati dan luka hati adalah benda, disinonimkan dengan benda yang paling keras yang disimpan oleh seseorang, dan itu memberatkan hidupnya. Sehingga suatu saat dia akan ambruk sekalipun dia kuat gimana pun. Karena apa? Itu adalah hal yang terberat. Nah, kalau kita dapat pengertian ini, ayo cepat-cepat. Oh iya, saya sakit hati sama ini, saya sakit hati sama ini, saya sakit sama ini dan ini. Kalau pride kita terluka atau ego kita terluka, itu cukup bahaya. Selanjutnya, nah hari ini saya akan sedikit belajar. Kita akan sedikit belajar tentang wanita. Slide selanjutnya. Karena ini adalah objek yang paling banyak sasaran orang melukai. Orang yang sering dilukai kata-kata kasar. Kalau laki-laki marah, dia pulang, lari ke rumah minum-minum. Dia gak tahu bahwa dia meninggalkan istrinya yang lagi terluka. Istri gak bisa kemana-mana, ada anak, dia pikirkan anak-anak. Kalau saya kabur, anak-anak gimana, keluarga saya gimana, apa kata orang. Itu wanita. Sehingga objek kekerasan itu adalah kebanyakan adalah wanita. Tetapi ini yang harus kita pegang sama-sama. Maksudnya wanita. Perempuan tidak diciptakan dari kefanaan atau tanah, melainkan dari Adam yang sudah mulia. Allah membangun perempuan dari sebuah kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau Adam diciptakan dari tanah dalam tanda petik, tetapi wanita tidak. Dia sudah mulia, lalu tulang rusuknya diambil, bukan tulang kaki atau bukan tulang tangan, bukan untuk dipukul atau ditendang, tidak. Tetapi di sini katakan bahwa perempuan itu diciptakan dari kemuliaan kepada apa? Kemuliaan. Ini landasan penting yang harus ada dalam hati ibu-ibu dan wanita di tempat ini. Laki-laki itu sering saya bilang di tempat itu, ototnya keras semua, fisiknya. Tetapi di dalam Hello Kitty, coba lukai, maka dia akan melukai lebih keras lagi. Orang yang melukai lebih keras lagi itu menandakan dia lemah. Ini bukan saya bilang, ini penelitian. Selanjutnya, slide selanjutnya. Firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 18 mengatakan tidak baik manusia itu Adam seorang diri. Dalam pasal sebelumnya Tuhan selalu berkata baik, baik dan baik. Itu ada di Kejadian 1 ayat 4 dan seterusnya. Di pasal yang kedua muncul kata tidak baik. Ini pertama kali pemunculan kata tidak baik. Manusia tidak baik sendiri menurut penilaian Allah, bukan Adam. Jadi inisiatif Allah untuk membawa wanita ke dalam dunia itu adalah bukan untuk sekedar menemani Adam, bukan sekedar untuk menemani ciptaan, tidak, tetapi ada nilai khusus yang Tuhan berikan kepada wanita. Allah mengatakan sungguh amat baik. Pemunculan perkataan Allah ini setelah apa? Perempuan dijadikan oleh Allah. Jagat raya
untuk mengeluarkan pernyataan ini. Kita baca sama-sama. Sampai Hawa dijadikan, barulah pemunculan kata sungguh amat baik terjadi. Oh, itu dahsyat. Mari lihat kiri kanan wanita, jangan laki-laki. Kamu itu dahsyat loh. Makanya iblis mau hancurkan hidup wanita. Laki-laki itu gampang hancurin. Jangan hormati, udah hancur dia. Lukai harga dirinya, udah hancur. Makanya wanita dihabisi oleh iblis. Padahal dia nggak tahu bahwa wanita itu luar biasa. Bahkan budaya pun menghancurkan wanita. Ada orang-orang di suku-suku tertentu yang wanita tidak dihitungkan untuk menerima warisan, betul? Padahal dia sudah yang paling tua, dia sudah bekerja keras, dia sudah melindungi keluarganya. Tapi pada akhirnya bukan dia yang menerima haknya. Yang diterima adalah laki-laki. Dan itu bangga laki-laki. Ini adalah landasan penting yang harus dipahami oleh seorang wanita. Dia itu teramat baik, sempurna dalam tanda petik. Dia dijadikan dari kemuliaan kepada kemuliaan, bukan dari fana kepada yang mulia, tetapi dia sudah mulia menjadi mulia. Oh, ini dahsyat. Selanjutnya, slide selanjutnya kita akan cari di mana letak saya terluka. Nah, ini ada perbedaan wanita dan pria. Ini yang belum menikah, ini sebenarnya konseling ya, konseling pranikah. Tapi saya sampaikan di sini supaya cepat-cepat yang menikah, yang sudah siap menikah, cepat-cepat. Ya, Tuhan Yesus sudah mau datang. Haleluya. Yang pertama wanita, kita lihat dulu wanita. Mengutamakan perasaan. Makanya kalau wanita digoda itu cepat kelepek-kelepek. Kamu cantik ya. Sayang, ya saya khotbah di mana? Di sini atau waktu pacaran. Si wanitanya bertanya sama cowoknya, sayang, anggap saya apa? Dia bilang begini cowoknya, kamu segala-galanya bagiku. Tidak ada yang ada padaku selain kamu. Wah, dahsyat. Wah, ayo kita menikah. Lalu pas menikah, benar, tidak ada apa-apa laki-lakinya. Kamu bohongi saya. Kan saya sudah bilang, kaulah segala-galanya. Tidak ada yang lain selain engkau. Ya, ini hanya intermezzo. Jadi, lalu yang pertama adalah mengutamakan perasaan, otak kanan. Lalu tahu dengan intuisi. Ya, dia tahu feelingnya, oh ini jangan. Oh ini nggak boleh dibuat, itu wanita. Intuisinya itu jalannya kuat. Kalau tahu ini kayaknya orangnya ini jahat. Kayak kemarin istri saya bilang, aduh, kalau kamu tolong dia, kamu ketipu. Saya bilang, janganlah. Nggak percaya. Kita tolong dan benar, kami ketipu. Dia punya intuisi seperti istri siapa? Pilatus. Jangan sentuh itu, orang kudus, Yesus. Tapi namanya pride. Pilatus pride-nya luar biasa. Dan apa yang terjadi? Dia sentuh. Lalu yang kedua, berorientasi pada hubungan dan relasi. Wanita perlu dikasihi. Makanya wanita perlu dikasihi. Nah, ketika ini tidak dihormati, maka dia akan terluka. Dia akan menyendiri. Dia akan lari dari komunitas. Dan sulit untuk ngomong. Mungkin dia tidak sadar, kenapa saya seperti ini. Karena di sini, waktu dia tidak menemukan dia dikasihi, dia akan jadi minder. Saya pernah layani orang cacat ya. Bahkan anak autis, mamanya, keluarganya autis, itu terluka. Dia ibu yang ceria dulu. Dia ibu yang luar biasa, tetapi dia lihat anaknya. Dia lihat anaknya autis, dia jadi malu dan dia menyendiri. Ketika seorang wanita tidak menemukan kasih, dia akan terluka. Dan yang ketiga, menikmati proses di perjalanan waktu belanja, berhubungan seks, senang ngobrol, kurang menikmati hidup kalau terlalu sibuk. Tapi hari-hari ini banyak wanita harus bekerja keras. Harus bekerja keras. Dari pagi sampai pagi, dari malam sampai malam. Sehingga tanpa sadar dia melukai dirinya sendiri. Ketika seorang wanita mencintai
Dia tidak lagi peduli dengan dirinya. Ketika seorang ibu mencintai anak-anak, dia tidak lagi memperhatikan bentuk wajah, bentuk tubuhnya. Dia berikan semuanya. Tetapi waktu itu tidak dibalas dengan yang baik, maka dia akan terluka. Dan banyak hari-hari ini ibu-ibu terluka. Dia suka ngobrol, suka proses, dan yang sering merasa tertekan, lebih emosional menjelang menstruasi. Perlu dimengerti dan dihibur. Kalau ini tidak didapat di dalam keluarga, maka ini akan melukai. Kalau ini tidak dapat di pekerjaan, maka ini akan melukai. Bukan hanya sebenarnya, bukan hanya wanita, tapi ada sebagian pria. Selanjutnya, memperhatikan masa kini dan masa lalu. Ingat secara detail perasaan masa lalu, memori, ide, rencana ke depan. Nanti kalau yang sudah menikah, wanita itu kalau pria buat kesalahan, maka itu diingat sampai seumur hidup. Kalau buat salah, maka masa yang lalu itu diingat lagi. Kamu gini. Berantem lagi, besoknya ingat lagi, ditarik semua. Karena apa? Untuk itu jangan buat kesalahan seorang pria. Dia akan ingat baik-baik. Dan itu akan diulang-ulang sampai pemulihan datang. Seorang pria mengutamakan pikiran, otak kiri, tahu dengan analisa. Makanya pria itu suka bongkar-bongkar barang ya. Ya kalau di sini ada pria yang suka ngerias ya, haleluya ya. Atau suka rias wajah, maksudnya bukan rias wajah orang ya, rias wajah sendiri ya, itu haleluya ya. Teman saya itu kalau mandi itu ada 5 macam ya sabunnya. Kemarin saya kasih Pak Alex satu. ada minyak harumnya, ada sabunnya, habis sabun ada pelembabnya, habis pelembabnya. Saya bilang, kamu mandi, kalau kamu ke kampung nggak ada, kita langsung loncat, gosok-gosok di pasir, udah selesai. Betul ya, apa yang sih dari kampung? Saya dari kampung. Kalau mandi itu ke sekolah, bangun pagi langsung lari dari rumah, langsung loncat, masuk, gosok-gosok dikit, langsung nggak sikat gigi, pakai pasir, langsung lari lagi ke rumah, pakai baju, udah selesai. Saya bilang, kamu ini nggak besar di kampung. Tapi gitu, tiap hari mandi itu kayak cewek. Itu bisa 30 menit Pak. Di sini laki-laki ada yang mandi 30 menit. Wah, kita ganteng saja ya. Nggak bercanda. Jadi tahu dengan analisa, dia bisa bongkar-bongkar barang. Yang kedua, berorientasi pada pekerjaan. Suami itu perlu dihormati. Jangan pernah jelekan suamimu. Ada suamimu, kecuali konseling ya, kecuali cerita ke pendeta atau komunitas sosial. Jangan lagi, dia lagi ada di situ, kamu permalukan dia. Itu terluka suamimu. Dia akan terluka kalau engkau tidak menghormati. Bahkan kadang pekerjaannya pun tidak bagus. Ketika engkau berkata pekerjaanmu itu jelek, itu dia akan terluka. Seorang laki-laki itu hanya perlu satu, ditemani saja. Duduk aja di situ dia sudah senang. Makanya laki-laki itu suka minum. Kalau dia sudah mabuk, dia sudah merasa percaya diri untuk ngomong. Karena kalau dia ngomong tidak mabuk, kebanyakan itu dia merasa lucu. Kok ngomongan saya kayak gini? Makanya kalau dia sudah mabuk, wah itu udah merasa hebat. Lalu kedua, ingin segera mencapai sasaran, sibuk untuk mengejar sasaran, lebih berarti daripada banyak bicara. Makanya banyak cowok nggak banyak bicara, betul? Makanya ada sini suaminya yang tiap hari bilang I love you. Jarang ya. Kemarin berapa tahun lalu kami melayani pria sejati, ada bapak dari menikah sampai 19 tahun. Pertama dia bilang I love you itu waktu pacaran. Setelah menikah, setelah 19 tahun, setelah ikut pria sejati, baru bilang I love you. Istrinya nangis habis-habisan. Dia bilang, baru pertama kali ini saya dengar selama kami menikah, suami saya bilang I love you. Jadi nanti laki-laki di sini rajinlah bilang I love you sama istrimu, amin. Jangan orang lain yang bilang I love you. Nangis bombay kamu. Ya. Rajinlah kayak Pak Alex dan Ibu Alex. Buka pintu I love you.
Bercanda ya. Iya. Yang keempat, sering merasa kurang mampu. Makanya seorang laki-laki itu butuh wanita. Dia merasa waktu dia mentok dia berhenti. Dia akan putar haluan padahal bentar lagi. Makanya itu gunanya seorang laki perempuan. Ayo kamu bisa. Ayo kamu bisa. Laki-laki sudah mentok, istri sudah mencak-mencak. Habis. Dia akan terluka. Yang selanjutnya, rasa putus asa tinggi. Di Batam ini, tahun ini aja baru masuk ini ada 23 yang bunuh diri. Sebagian besar adalah laki-laki. Cuma yang terakhir kemarin wanita. Sebagian besar laki-laki. Di Jepang sebagian besar laki-laki bunuh diri. Bahkan ada yang selama 1 tahun lebih pura-pura pergi kerja, padahal sudah tidak pernah kerja. Kerjanya nangis karena dia takut istrinya sudah berdiri kayaknya. Di sini tidak ada istri-istri seperti itu, amin. Nah, amin. Aminnya kayaknya kurang. Tunggu ya suami saya ya. Lalu perlu dilayani. Ini laki-laki itu perlu dilayani. Kalau dia tidak dapat pelayanan yang baik di dalam rumah, dia akan cari pelayanan di luar. Dia itu senang dikasih kopi, dibikinin makanan, itu paling senang. Makanya dia pergi keluar itu semangat cari uang. Ya. Di rumah tidak dilayani, maka dia susah bawa uang ke rumah. Biasanya seperti itu. Dia akan pakai dengan teman-temannya. Karena apa? Di rumah dia tidak dapat pelayan, sehingga dia terluka. Selanjutnya, ini perbedaan laki-laki dan perempuan. Saya sudah pernah bawa di sini. Yaitu laki-laki itu pikiran 80% dan perasaan 20%. Lalu perempuan itu perasaannya 80% dan pikirannya 20%. Jadi supaya sama-sama 100% yaitu berkeluarga. Katakan amin. Berkeluarga. Bilang sama-sama berkeluarga. Lihat sini yang belum ada pasangan, Tuhan kirimkan. Kirimkanlah aku kekasih yang baik hati, yang mencintai aku apa adanya. Bohong. Ada apanya itu? Ayo. Sudah tahu di mana saya melukai ya, di mana saya terluka. Selanjutnya, 5 kebutuhan dasar seorang wanita. Yang pertama afeksi. Afeksi itu adalah ingin disayang, ingin disentuh. Saya kemarin cerita di komunitas di Persekutuan Doa Batu Batam. Saya praktek ya. Saya dulu tiap hari itu peluk istri pulang dari Singapura atau dari mana, peluk I love you. Peluk, itu badannya turun loh. Bener. Ya. Ini Nora ini harus ada pasangan ya. Kemarin saya coba 8 bulan ya. 8 bulan tidak peluk, tidak bilang I love you. Wah, itu ngamuk-ngamuk. Waduh, memang wanita itu perlu dipeluk dan telinganya itu merasa, oh iya ya saya disayang. Itu. Wah, itu ngamuk. Marah dia. Ini direkam ya. Tapi saya bilang, oh iya, akhirnya saya ngaku, ayang sorry. Saya praktek penelitian 8 bulan gak bilang I love you dan gak peluk kamu. Hampir saya balik ke Jakarta. Lalu ingin bercakap-cakap. Wanita itu kepengen didengar. Saya sudah pernah bilang di sini, kalau orang konseling sama saya bisa 4-5 jam Pak. Tapi kalau istri saya ngomong sama saya 5 menit saya tidur. Itu melukai. Apa sih ngomong sudah jelas. Tapi wanita itu detail. Makanya kalau bohong jangan bohong di awal. Kalau bohong di awal itu seterusnya akan bohong. Kamu kemana sayang? Oh enggak, tadi ke teman. Dan makan apa? Oh makan, padahal enggak makan. Itu akan dikejar itu wanita. Ya. Detail dia. Kalau laki-laki sudah ngomong dari awal bohong, maka seterusnya akan bohong. Ya betul ya. Ya berama kayaknya. Lalu wanita itu perlu kejujuran dan keterbukaan. Ajaklah
Nanti kalau punya pacar, punya suami, ajalah ngomong. Mereka senang didengar. Komunikasi terbaik adalah Pak Alex atau siapa, Gideon atau Andi yang ngomong. Komunikasi terbaik adalah bukan bagaimana kita ngomong, tetapi bagaimana kita mendengar. Teman terbaik bukan dia pintar menasihati, tetapi telinganya selalu ada untuk kita mendengar. Teman terbaik adalah suami kita. Teman terbaik adalah istri kita. Jangan biarkan telinganya untuk orang lain, tetapi biarlah telinganya di tempat kita berada. Amin. Dukungan keuangan. Banyak wanita terluka karena suami tidak mampu dukungan keuangan. Menikah memang karena cinta, katakan amin. Tetapi butuh dukungan keuangan. Amin. Tetapi ada juga orang yang menikah tidak punya apa-apa, tetapi sama-sama membangun, saling mendukung. Makanya sebelum menikah, bangun dari awal pengertian yang benar. Amin. Karena orang yang menikah itu bawa luka dalam pernikahan. Kalau tidak disembuhkan, maka akan saling melukai. Teman saya, istrinya itu punya pabrik, tetapi dia tidak punya apa-apa. Tapi istrinya lihat, dia orang yang bertanggung jawab. Dia pilih dan dia ambil. Orang tuanya bilang, udah ini pasti susah. Pabriknya dia tinggalkan, dia ikut suaminya. Dia tanya suaminya, apa passionmu? Apa kesukaanmu? Properti. Dan dia dukung. Dan tahu hari ini dia adalah salah satu pemilik apartemen mewah di Jakarta, namanya Pico Group, bisa di-search. Karena dia lihat suaminya, ayo sama kita dukung, ayo. Suami belum sampai pada titik kita sudah hajar, dia akan terluka dan dia akan tidak sampai maksimal potensinya. Katakan amin. Lalu komitmen pada keluarga. Wanita itu dia akan melihat bahwa ini kebutuhan saya. Kalau ini dia tidak dapat komitmen pada keluarga, dia akan terluka. Dan hari ini kita lihat gugatan cerai di Batam, umurnya itu masih muda, 25 sampai 35 tahun. Muda sekali. Sampai Pak Alex yang bilang kemarin, tikungan pertama menikah umur tahun berapa Pak ya? Kelima ya? Kelima apa ke-7 ya? 5 apa 7, saya lupa juga. Itu tikungan pertama 7 ya? 5 kayaknya. Dalam 5 tahun itu, kalau tidak ada dasar yang benar saja, itu orang bisa cerai. Kemarin baru berapa bulan menikah, ada kami layani, udah mau minta pisah. Waduh, hamba Tuhan lagi. Saya bilang jangan, berdoa dulu. Balik ke rumah orang tua dulu masing-masing, doakan, baru menyatu lagi. Dan puji Tuhan mereka balik. Komitmen pada keluarga. Kalau ini tidak didapat seorang wanita, maka dia akan terluka. 5 kebutuhan seorang pria. Ini dasar ya. Yang pertama adalah pemenuhan seksual. Makanya sini yang punya suami, tidurlah bersama suami. Jangan suami tidur di kaki, istri tidur dengan anak-anak. Jangan. Sekali-sekali tidur dengan suami. Amin. Yang kedua, teman, sahabat untuk bersantai, berkreasi. Dia butuh teman, bukan anjing yang menggonggong di rumah. Wah, dia kabur itu. Yang selanjutnya, pasangan hidup yang menarik. Laki-laki itu suka lihat yang indah-indah. Amin laki-laki. Itu keras kan? Rawatlah diri kalian, katakan amin wanita. Tapi jangan juga terlalu mahal ya. Istri saya itu punya lipstik, ada yang pernah 500.000 dibeliin. Lalu si Kalisto sama Kalia pakai gambar dinding, itu udah dijaga dan rusak. Puji Tuhan istri saya mukanya nggak pernah rusak ya. Bukan karena perawatannya banyak, tidak. Karena suaminya sayang. Haleluya. Tanya, dia nggak pernah make up, hampir tidak pernah make up, cuma pakai lipstik. Tidak ada dempul sana, tidak ada dempul sini. Ayo jaga, rawat. Wajah itu tidak terlalu, tetapi hati. Ketika hatimu cantik, ketika hati kita indah, tidak ada kepahitan di dalam, maka akan terpancar keluar. Katakan amin. Sekalipun dihiasi dengan hiasan apapun, tapi hatinya di dalam luka, orang akan terlihat dengan jelas. Katakan amin.
teman sahabat untuk bersantai, pasangan hidup yang menarik, lalu dukungan domestik, yaitu di rumah, anak-anak dukung, istri dukung, dan yang terakhir adalah pujian. Laki-laki itu suka dipuji. Ya, wah, Bu, jangan sampai sekretarisnya yang puji dia. Saya pernah layani ini yang punya keyboard ini, ya, perusahaannya di Sukajadi, ya istrinya sibuk dengan kerjaan dan semuanya. Sekretarisnya puji terus tiap hari, dan akhirnya hampir lari dengan sekretarisnya. Akhirnya puji Tuhan, saya dapat tangkap kembali dan dikasih keyboard. Haleluya. Butuh pujian, ayo puji suamimu. Katakan amin, ibu-ibu. Amin. Kayaknya berat sekali ini. Dia gak bawa uang ke rumah, ngapain dipuji? Marah-marah. Ya, sebelum kita mengubah orang lain, kita dulu yang diubah. Amin. Perubahan kita akan berdampak minimal 3 meter. Ya, minimal 3 meter dari kita itu bisa transfer perubahan itu. Haleluya. Di sini saya tulis ada selanjutnya. Ada berbagai reaksi yang dilakukan manusia terhadap sakit hati. Ada yang menerimanya menjadi dendam, kebencian, namun menyimpannya di dalam hati sehingga membuat jiwa terasa berat dan tertekan. Ada juga yang melampiaskan menjadi tindakan yang merusak, destruktif, seperti menganiaya, memukul, menyakiti diri sendiri, bahkan membunuh orang yang menyebabkan sakit hatinya. Dan ada pula yang menerimanya sebagai suatu perasaan yang harus dikalahkan, dan kemudian melalui proses akhirnya berhasil mengalahkan rasa sakit dan mengampuni orang yang melukai. Ada orang yang terluka, dia melukai diri sendiri. Dia banting kepalanya, dia jedot, bahkan dia bisa melukai orang lain. Pada orang-orang tertentu sakit hati biasanya sangat sering terjadi. Dengan kata lain, ada orang yang memang mudah mengalami rasa sakit hati. Hal itu ternyata ada penyebabnya. Menurut sebuah penelitian dilakukan di Los Angeles, ini ada datanya, ada gen yang memicu sakit hati. Gen sakit hati itu membuat seorang mudah sakit secara psikis dan fisiknya. Peneliti juga menemukan hubungan yang jelas antara sakit hati dan sakit fisik terhadap orang yang memiliki gen sakit hati. Seseorang yang baru dipecat atau dicampakkan kekasihnya tidak hanya tersiksa secara batinnya, tetapi juga fisiknya akan sakit-sakitan jika dilahirkan dengan gen pemicu sakit hati. Jadi ada orang juga yang gampang sakit hati, ternyata ada gennya. Tetapi ini hanya sementara saja, bisa dipulihkan. Tapi ada teman-teman kita salah ngomong sedikit dia cepat sakit hati, betul? Cepat tersinggung, cepat liur. Diketahui bahwa mereka yang lebih mudah sakit hati punya sebuah penanda genetik yang sama. Di sisi lain, gen tersebut juga akan mempengaruhi bagian otak yang mengontrol rasa sakit, di mana rasa sakit akan lebih mudah terasa. Itulah sebabnya mengapa ada sebagian orang yang lebih rentan sakit-sakitan ketika sedang patah hati atau mengalami penolakan, bukan karena faktor psikologinya yang membuat demikian, tetapi memang ada gen pemicunya. Jadi bukan hanya karena itu, tapi ada pemicunya juga. Dalam American Psychology Association, psikologi Naomi Eisberger yang juga terlibat dalam studi tersebut mengatakan, terkadang seseorang sulit menerima kenyataan bahwa ia adalah tipe orang yang mudah sakit hati. Tetapi dengan fakta biologis bahwa ia memiliki gen sakit hati, semuanya akan lebih mudah diatasi. Ketika seseorang menerima dirinya apa adanya, maka semua keadaan hati yang terluka itu bisa diatasi. Katakan amin. Itu secara psikologi bisa membuktikan itu. Memang waktu kita menerima diri kita tidak bisa meninggalkan, melupakan memori luka masa lalu. Tidak bisa. Orang yang pukul kita, orang yang rebut pacar kita, orang yang mengkhianati kita, orang yang melukai kita, secara memori kita tidak bisa melupakan itu. Tidak bisa. Sangat tidak bisa. Betul? Sampai di sini masih ingat di mana orang tuanya memukul.
meninggalkan dia waktu dia kecil. Papanya melukai mamanya atau mamanya pergi dengan orang lain, itu tidak bisa dilupa. Dan ketika ada pemicunya, itu bisa melukai, mengingatkan memori itu. Kalau tidak dibereskan di dalam Tuhan, itu akan membuat luka kembali. Selanjutnya, ciri-ciri sakit hati yang berlarut akan menimbulkan pahit hati, akar pahit atau kepahitan yang bisa merusak batin, sebab kepahitan biasanya akan mengubah cara seseorang memandang kehidupannya, cara bertutur kata dan bersikap. Pada umumnya orang yang mengalami hal tersebut akan mudah terlihat ciri-cirinya. Biasanya ia amat sensitif perasaannya, mudah tersinggung, mudah mengeluarkan kata-kata yang sinis, kasar, tajam, dan menyakitkan. Berbeda dengan saat-saat yang lain. Lihat kalau ada teman-teman kita, kata-katanya itu tajam, kata-katanya itu melukai. Dia diam, tetapi waktu dia ngomong itu melukai. Dia tiba-tiba tenang, tapi ada pemicu dia bisa kasar. Dia lagi terluka. Ciri-ciri lain adalah orang tersebut akan tidak peduli dengan orang lain di sekitar, suka menggerutu, marah-marah tanpa alasan, memberi tanpa sebab yang jelas, membenci tanpa sebab yang jelas, apatis dan cenderung menjauhkan diri dari orang lain. Kalau kau tidak mampu bergaul dengan orang lain, suka menutupi diri, ayo, termasuk saya. Teman-teman saya kulitnya putih semua. Teman-teman gereja saya waktu saya SMP SMA kulitnya putih semua. Saya minder. Saya hampir tidak suka bergaul dengan orang lain. Tapi saya tidak bisa kayak gini terus. Saya butuh teman. Saya butuh besar. Saya ingin jadi besar. Sehingga saya bilang, Tuhan pulihkan saya. Ciri-ciri lain adalah orang tersebut akan tidak peduli, cenderung menjauhkan diri dari orang lain. Ia juga sukar mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Kepada orang lain aja dia sukar, apalagi kepada Tuhan. Dia tidak bisa melihat sedikit saja kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Jadi dia mulai membandingkan, Tuhan, kenapa saya tidak ditolong? Kenapa keadaan saya seperti ini? Kenapa saya seperti ini? Seperti dia tidak mau melihat hal yang kecil dalam hidupnya saja sebagai korban syukur kepada Tuhan. Kenapa? Sedang terluka. Kurang punya motivasi untuk mengasihi dan membantu, serta diliputi perasaan kejiwaan yang tidak stabil dan gampang mengalami depresi. Bisa kadang-kadang ceria, namun juga dapat berbalik tiba-tiba menjadi pendiam. Sedih, mengasihani diri sendiri dan merasa diri tidak berarti dan suka ingkar janji. Ketika seseorang di titik ini, maka dia melihat pekerjaannya itu hanya sekedar bertahan hidup. Dia tidak mau keluar dari zona nyamannya. Saya hanya mau bekerja di sini saja supaya saya hidup. Tidak. Keluar dari situ, katakan amin. Angkat wajahmu dan mulai bergaul dengan banyak orang. Ini adalah akibat destruktif. Selanjutnya, tahun 1960-an di New York, seorang pemuda melakukan kejahatan sadis. Ia menikam seorang pria yang sedang duduk di taman. 120 kali, bayangin aja. Ketika polisi menangkapnya, ia ditanyai motif tindakannya. Kamu kenal siapa orang yang kamu tikam? Saya tidak kenal, kata pria ini. Aku tidak tahu. Polisi bertanya lagi, nah, apa yang ia perbuat kepadamu? Tidak ada. Apa yang telah ia katakan kepadamu? Tidak ada juga. Jadi apa maksudmu mendatangi orang yang tidak kamu kenal dan membunuhnya? Pemuda itu menjawab, kalian ingin betul-betul ingin tahu? Ini jawab pemuda ini yang terluka. Aku mempunyai seorang kakak laki-laki yang tampan, pandai, dan sangat disayang orang tuaku. Ia juga seorang yang atlet hebat. Pokoknya ia punya segala-galanya, sedang saya tidak, kata pria yang membunuh ini. Ibuku selalu berkata, mengapa kamu tidak terkenal seperti kakakmu? Karena kita juga berperilaku seperti ini kepada anak kita, kepada teman kita, kepada rekan pelayanan kita, kepada orang tua kita. Mengapa kamu tidak terkenal seperti kakakmu? Aku tahu aku tidak
diam. Setiap ditanya satu kata saja keluar. Apa? Oke, iya. Saya usik, saya gangguin terus. Saya ajak ngomong, di mana kamu? Saya ajak ketemu. Saya gangguin, dan pada akhirnya dia ketahuin. Hampir sama kasusnya. Dia dibandingkan dengan anak yang lain, kakaknya mampu, sehingga apa yang terjadi? Meninggalkan luka. Dan kalau ini tidak dibereskan, ini salah satu contoh yang destruktif. Kemarin di Jawa ada anak membacok mamanya. Ditanya, kenapa kamu bacok? Saya capek dengar. Tiap hari dimarah. Pemuda tersebut korban dari rasa sakit hati terhadap ibunya. Ia tidak mampu mengendalikan kebenciannya terhadap pilih kasih yang dilakukan ibunya, sehingga melakukan tindakan yang apa? Yang destruktif, yang merusak. Untuk itu kalau kamu punya anak, rajinlah puji dia. Katakan amin. Kami praktekkan kepada kalian, anak kami. Cantik ya kamu ya. Cantik. Wah, itu PD-nya luar biasa. Itu Pak Alex dan Ibu Alex ke rumah, yang temani ngobrol itu pernah ya, anak saya ya. Kok ini udah kayak orang gede ya ngomongnya. Cerita sana, cerita sini, cerita sana, cerita sini. Rajinlah puji anakmu. Katakan amin. Kalau dia salah, jangan permalukan di depan umum, apalagi ada temannya. Itu cukup melukai dia. Mungkin hari itu dia diam, tapi dia tumpuk di dalam. Pada titik tertentu itu akan pecah kalau tidak ada pemulihan. Amin. Memahami sakit hati, kita hampir selesai. Salah satu akibat dari interaksi sosial dengan orang lain, kita akan berinteraksi dengan banyak orang, dan kemungkinan kita akan terluka. Selain rasa bahagia, maka bisa timbul pula sakit hati. Oleh karena itu, marilah melihatnya secara proporsional. Kehidupan setiap orang dikuasai oleh hati dan pikirannya. Segala yang dipikirkan, dirasakan, diucapkan, dilakukan biasanya bersumber dari isi hati. Apabila ingin hasilnya adalah yang benar, maka marilah kita mengisi hati kita dengan hal-hal yang benar. Namun hasil yang negatif, yang tidak benar dapat juga terjadi bila diisi dengan hal-hal yang negatif, seperti sakit hati dan kebencian. Firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan apa? Segala kewaspadaan, karena di situ apa? Terpancar kehidupan. Dalam bahasa Inggris bagus, keep your heart with diligence. Jaga hatimu dengan rajin, bukan waktu datang ke gereja saja, bukan saja persekutuan, tetapi dengan rajin setiap hari kita jaga hati kita. Katakan amin. Secara tegas Tuhan hendak berkata bahwa hati kita adalah pusat kehidupan. Oleh karena hati harus dijaga ekstra ketat, bukan dengan kita menutup diri, tetapi dengan apa? Dengan firman Tuhan dan pujian dan penyembahan. Katakan amin dan doa. Sering kita dengar hamba-hamba Tuhan berkata kepada jemaat, jaga hati. Maksudnya pernyataan tersebut sebenarnya hendak mengingatkan agar jangan membiarkan hal-hal yang pahit merusak sampai menguasai hati kita. Untuk itulah setiap orang sebaiknya selalu hidup dalam kasih karunia Allah, yaitu hidup di dalam kehendak dan kasih-Nya, dan tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Mengapa? Karena ketika seseorang hidup dalam kasih Tuhan, maka ia akan mempunyai kekuatan untuk menolak kebencian dan akar pahit, meskipun dia sedang mengalami sakit hati. Kita tidak hanya bisa lus-lus dada, ayo kenapa ya seperti ini, ayo kenapa suami. Tidak bisa, kita harus tinggal di dalam Tuhan. Katakan amin. Orang yang menjaga hatinya, bukan dia tidak bergaul dengan orang lain, bukan dia tidak berkomunikasi dengan orang lain, tidak. Tetapi orang yang menjaga hatinya, dia rindu dengan firman Tuhan. Itu yang menjaga hatinya. Kalau setiap hari hidup kita hanya diisi dengan Facebook, hanya diisi dengan TikTok, hanya diisi dengan Instagram, maka ketika ada yang melukai, yang mengganggu irama hidup kita, kita akan terluka. Untuk itu jaga hati kita dengan firman Tuhan. Charles Gerber, seorang penulis Kristiani, mengatakan bahwa kepahitan adalah ketidaksediaan untuk mengampuni.
Kepahitan merupakan salah satu emosi kesukaan iblis. Melalui kepahitan, hati iblis bekerja mempengaruhi emosi manusia dengan hal-hal yang negatif. Bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, ini Bro Adi pernah juga ngomong pikros, yang artinya adalah tajam, meracuni, menusuk, dan sangat pahit. Sekali lagi, tajam, meracuni, menusuk, dan sangat pahit. Kalau engkau dan saya menyimpan ini, kita menyimpan racun. Mungkin hari ini tidak mati, tapi pada titik tertentu itu akan menghancurkan hidup kita. Ada seorang ibu kemarin kesaksian bahwa waktu dia divonis kanker di dalam dan juga tidak bisa jalan. Dokter cari kemana-mana tidak ada penyakitnya. Tapi waktu dia bilang, coba ampuni suamimu dan mertuamu, tiba-tiba dia menangis. Dia bilang, tidak bisa Pak Pendeta, susah, sulit. Pak Pendeta bilang seperti ini, kalau kamu mau berjalan, kalau kamu mau pulih, ampuni. Dia menangis dan dia melepaskan pengampunan. Dia telepon suaminya, saya ampuni kau. 1 minggu berikutnya dia ke Malaysia. Dokter tanya, kamu minum obat apa? Enggak. Kamu makan apa? Enggak. Ini tidak ada penyakit sudah. Kamu boleh jalan. Dan puji Tuhan, dia berjalan seketika. Amin. Memang tidak semua akibat sakit itu karena sakit hati, tidak. Tetapi kebanyakan. Nasihat firman Tuhan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Apabila kita selalu melekat dengan Tuhan, maka kasih-Nya yang lembut akan terus memenuhi dan menjaga hati, sehingga kita akan mempunyai cukup banyak kekuatan untuk menolak kepahitan dan kebencian. Mengampuni dan mengasihi adalah ilahi yang dikehendaki Tuhan. Tanpa kasih Tuhan akan sangat sukar bagi manusia untuk mengasihi orang yang telah menyakiti hatinya, sebab natur manusia akan cenderung memerintahnya untuk membalas. Saya kemarin dibentak oleh pegawai Indomaret yang baru, Pak. Kaget saya. Wah, ini catat nama saya, Pak. Catat. Waduh. Padahal saya cuma minta gardus. Saya nggak tahu kalau gardus itu nggak boleh diminta. Nah, pegawai yang sudah lama ambil dan kasih ke saya. Bapak tidak boleh. Ambil gardus ini. Oh, saya sudah minta, saya bilang. Tapi tetap tidak boleh. Nah, saya balikin nih, saya bilang. Gak apa-apa, ambil saya. Lain kali jangan ambil ya Pak. Lah, saya minta. Saya bilang, Bapak, saya tanya, Pak, namanya siapa Pak? Supaya saya panggil nama bagus ya. Ini nama saya. Ingat baik-baik nama saya. Waduh. Wah, emosi saya naik. Kebetulan saya kenal ada beberapa petinggi Indomaret di sini. Manajer marketing salesnya tetangga depan saya dulu dan juga beberapa. Wah, saya sudah bilang, ini saya udah mau angkat telepon ini coba disiplin dulu anak buah gitu. Tapi Tuhan ingatin, jangan rendahkan hati. Tadi pagi saya ketemu dia, apa kabar? Sehat? Sehat Pak, terima kasih. Kadang pride kita besar untuk membalas, tapi waktu kita merendahkan hati mungkin kita diinjak-injak. Tetapi disitulah kemenangan orang Kristen. Kemenangan Yesus bukan waktu dia memegang pedang, katakan amin, tapi waktu dia di kayu salib menebus dosa kita. Apabila kita selalu melekat dengan Tuhan, maka kasih-Nya yang lembut akan terus memenuhi dan menjaga hati kita, sehingga kita akan mempunyai cukup banyak kekuatan untuk menolak kepahitan dan kebencian. Mengampuni dan mengasihi adalah ilahi. Tanpa kasih Tuhan akan sangat sukar bagi manusia untuk mengasihi orang yang telah menyakitinya, sebab natur manusia memerintahkan untuk membalas. Apalagi kita punya kemampuan, betul? Apalagi kita punya koneksi, apalagi kita punya power untuk membalasnya, maka kemungkinan besar kita akan membalasnya. Tuhan punya kemampuan untuk membalas siapa yang jahat sama dia. Tetapi biar proses yang berlalu, biar proses yang bekerja. Saya bilang, Tuhan, saya serahkan dia dalam tangan-Mu. Saya sudah beres dengan hati saya tidak ada simpan apa-apa, dan saya melepaskan pengampunan. Padahal waktu itu saya buru-buru cepat-cepat mau bungkus
sesuatu, minta kardus, biasanya dikasih, cuma ini karena kepala toko yang baru jadi kena semprot. Saya waduh, saya bilang di depan banyak orang, gak apa-apa, saya bilang itu proses yang harus dilewati. Solusi selanjutnya, ada banyak cara untuk mengalahkan rasa sakit hati. Beberapa ahli psikologi menyarankan untuk melepaskan rasa emosi yang menyebabkan sakit hati. Penyalurannya dapat dengan menangis, mengeluarkan kekesalan dan sedih hati. Bisa juga dengan curhat kepada sahabat yang dapat dipercayai. Diagram di bawah ini adalah Kubler-Ross Grief Cycle, suatu diagram yang bisa berguna untuk mengukur sejauh manakah tahapan emosi seseorang. Apakah hatinya masih dalam taraf marah, menolak mengakui keadaan yang sekarang, masih meluap dengan kemarahan dan kebencian, atau memasuki masa depresi batin akibat sakit hati, ataukah berhasil keluar dari kubangan sakit hati dan masuk dalam tahap penerimaan. Di sini adalah stabil, seharusnya kita di stabil. Lalu ketika orang tidak berbuat apa-apa, dia akan turun di immobilization. Orang yang tidak berbuat apa-apa itu dia akan turun. Ketika engkau tidak beraktivitas, ketika engkau tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan dalam hidup, engkau akan turun. Nah, ketika kenyamanan kita diganggu, kita bisa marah. Nah, sebenarnya kita bisa nyangkal, kita bisa denial, oh ini jangan marah. Tetapi kita mulai tawar-menawar dengan perasaan kita. Saya harus marah, seperti saya harus marah, saya harus tunjukkan kekuatan saya. Nah, ketika kita gagal untuk tawar-menawar, maka kita akan jatuh ke dalam depresi. Nah, ketika seseorang mulai depresi, nah itu yang bahaya. Dia tidak melihat lagi setiap peristiwa sebagai testing, tetapi justru setiap peristiwa melukai dia. Dan ketika dia mampu melihat setiap peristiwa sebagai ujian, maka dia bisa menerima setiap tindakan jahat orang lain kepada dia. Ada yang perlu diproses secara hukum, ada yang perlu ditegur, ada yang perlu diselesaikan. Tetapi hati kita tidak pernah terluka karena keadaan tersebut. Katakan amin. Karena kita tahu siapa yang memulihkan hati kita. Selanjutnya, yang terakhir, hal yang terpenting adalah membersihkan hati dari segala emosi negatif. Untuk itu jangan segan dan malu untuk datang kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup menyembuhkan setiap hati yang terluka. Kasih-Nya mampu memulihkan semua luka hati. Datanglah dengan kerendahan hati kepadanya. Pintu kasih karunia selalu terbuka menanti kedatangan anak-anaknya. Lepaskanlah pengampunan dan berkat kepada setiap orang yang telah melukai hatimu. Jangan lagi menyimpan sakit hati dan kebencian, karena hal-hal itu hanya akan merusak damai sejahtera kita. Menyimpan sakit hati hanya akan mematahkan semangat hidup. Berdamailah dengan masa lalu, sepahit apapun itu, sebab hati yang damai akan memberi kehidupan bagi tubuh kita. Tuhan pun mengingatkan bahwa Dia akan mengampuni orang yang juga mengampuni sesamanya. Biarlah hati kita kembali ceria dan penuh kegembiraan, sebab hati yang gembira adalah obat yang manjur untuk menyembuhkan setiap luka yang sakit. Katakan amin. Setiap hati yang terluka. Kenapa saya bahas ini hari-hari ini? Karena saya menemukan hari-hari ini banyak yang terluka. Seorang wanita harus menghabiskan 30.000 kata, 20.000 sampai 30.000 kata setiap hari. Ketika suaminya tidak mampu menerima kata-kata itu, dia akan terluka. Bayangin aja kalau satu hari hanya 5.000 kali 17 tahun, 20 tahun, maka ibu itu akan terluka. Kenapa ini harus dibereskan? Karena kalau kita tidak bereskan ini, maka susah Tuhan untuk ngomong. Katakan amin. Karena orang yang dengan tenang hati dia dapat berdoa. Amin. Ayo sama-sama kita bereskan. Dari tadi kira-kira apa ya saya sakit hati? Kenapa saya sakit hati? Seperti yang saya bilang yang terakhir tadi, bahwa kita tidak bisa melupakan memori jahat yang terjadi atas hidup kita, orang yang melukai kita. Tetapi waktu kita menemukan kasih Tuhan, mungkin kita bisa mengingatkan, mungkin kita bisa mengingat peristiwa itu secara detail, gimana orang tua, rekan kita melukai kita. Tetapi waktu kita mengingat itu tidak sakit hati. Mungkin berdarah, tetapi sakitnya sudah tidak ada. Karena apa? Kasih itu memenuhi hidup kita. Katakan amin. Selama kasih Tuhan tidak memenuhi hidup kita, maka kita tidak akan melihat mujizat
mujizat dalam hidup kita. Bukan bicara tentang sesuatu yang besar, tetapi Tuhan akan buka jalan setiap perjalanan hidup kita, sehingga kita tidak terlalu struggle dalam hidup kita ini. Ketika seseorang terlalu struggle dalam hidup ini, maka dia mudah untuk menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Bahkan kemarin di Zoom saya bilang seperti ini, kadang kita perlu mengampuni Tuhan. Memang tidak ada ayat mengampuni Tuhan, karena Tuhan itu sempurna. Tapi ada orang-orang tertentu yang terluka karena keadaan. Dia tidak tahu menyalahkan siapa. Dia mau salahkan Tuhan, Tuhan sempurna. Tapi kemarin saya tonton ibu-ibu ini, TKW ini, ayo ampuni Tuhan. Lalu waktu mereka ngomong, Tuhan saya ampuni engkau, bukan untuk apa yang engkau buat sama saya, tapi karena apa yang saya buat sama kamu. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba sementara penyembahan mereka menangis, dan waktu mereka kesaksian, wah itu dahsyat. Dia ingat suaminya meninggalkan dia. Dia ke gereja, dia marah-marah di gereja. Dia teriak-teriak, Tuhan, Tuhan, di mana kamu Tuhan? Tuhan. Dia teriak seperti itu. Dan puji Tuhan, dia ketemu. Waktu dia melepaskan pengampunan, Tuhan saya ampuni engkau, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena apa yang saya buat. Itu menyembuhkan ada celah-celah luka yang tersembunyi, yang mungkin kita tidak tahu. Katakan amin. Amin. Kita bangkit berdiri.